Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mempersembahkan tema pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan ekoenzim dan biopori. Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi sangat penting karena dalam komposisi sampah rumah tangga dari tahun ke tahun kita melihat bahwa dari statistik terdapat 43% sampah non-organik dan 57% sampah organik. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan sampah rumah tangga dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 3% sampah plastik dari tahun 2013 sampai 2019, kemudian 6% sampah kaca dan 7% sampah kayu. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang bertanggung jawab, kita mengenal hierarki 4R. Pertama adalah reduce, yaitu adalah mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan. Kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan material secara berulang-ulang. Kemudian recycle. Recycle adalah mengubah sampah menjadi barang yang bisa kita gunakan. Yang keempat adalah recovery. Recovery adalah mengembalikan sampah ke alam secara aman. Reduce dapat kita lakukan dengan mengurangi penggunaan tas kresek. Karena tas kresek terbuat dari plastik dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dikomposisi. Banyak sampah plastik di lautan sehingga menyebabkan fauna-fauna laut menjadi sengsara. Kemudian reduce selanjutnya dapat kita lakukan dengan membawa tas belanja Anda sendiri. Dengan membawa tas belanja sendiri, Anda ikut berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik dan kertas. Selanjutnya, dengan menghemat penggunaan air bersih. Dengan menghemat penggunaan air bersih, kita mengurangi limbah cair di sungai. Selanjutnya yang termasuk dalam kategori reduce adalah menghemat makanan dengan tidak menyisakannya. Mari kita ajarkan atau budayakan untuk tidak menyisakan makanan yang kita makan, dan kita ajarkan anak-anak kita untuk tidak menyisakan makanan yang kita makan. Karena masih ada jutaan orang yang saat ini tidak bisa makan dengan layak. Masuk dalam hierarki kedua, kita dapat memilih dan menggunakan produk-produk yang bisa isi ulang seperti aqua, sabun, sampo yang semuanya bisa diisi ulang. Dengan menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang, Anda sudah berpartisipasi dalam mengurangi sampah rumah tangga. Reuse yang kedua, kita dapat mengumpulkan pakaian, sepatu, ataupun barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi atau yang sudah tidak muat lagi untuk kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kita turunkan ke adik-adik kita, sehingga pakaian, sepatu, dan lain-lain itu tidak menjadi sampah. Selanjutnya, reuse dapat kita budayakan dengan membawa sapu tangan untuk lap wajah, kain serbet untuk lap meja. Dengan penggunaan sapu tangan dan kain serbet, kita dapat mengurangi penggunaan tisu. Yang kita ketahui bersama, tisu berasal dari pohon. Selanjutnya dalam hierarki reuse, kita dapat menggunakan kertas pada dua sisinya sampai habis. Karena banyak
sekali terjadi pada sekolahan, kantor, ataupun instansi-instansi pemerintah tidak menggunakan kertas pada dua sisinya, sehingga ini sangat-sangat tidak bagus. Untuk langkah selanjutnya dalam penggunaan reuse, kita dapat gunakan pada alat-alat elektronik kita adalah rechargeable baterai. Dan kalau Anda memiliki uang yang berlebih, Anda dapat menggunakan mobil listrik. Karena sekarang sudah mulai banyak produsen-produsen otomotif memproduksi mobil listrik yang ramah lingkungan. Hierarki ketiga dalam pengelolaan sampah rumah tangga yaitu adalah recycle. Langkah yang dapat kita ambil dalam melakukan recycle adalah kita berpartisipasi untuk memisahkan sampah non-organik seperti kaca, plastik, dan kaleng ke tempatnya masing-masing, ke jenisnya masing-masing, sehingga kita dapat memberikan sampah tersebut ke tempat daur ulang atau menjualnya ke tempat daur ulang. Langkah selanjutnya dalam penerapan recycle adalah penerapan metode ekoenzim pada sampah organik. Ekoenzim yaitu adalah cairan yang diperoleh dari fermentasi sampah dapur dan digunakan untuk mengurangi global warming. Yaitu cairan itu dapat digunakan untuk mencuci piring, penyegar udara, menyiram tanaman, disinfektan, mengepel lantai, atau mencuci baru. Proses pembuatan ekoenzim ini sangat sederhana. Pertama adalah siapkan sampah organik seperti kulit, buah, sayur, kemudian gula merah dan air. Buat perbandingannya adalah 1, 3, 10. Contoh, 10 gram gula merah, 300 gram kulit buah, dan 10 ml air. Tuangkan semua bahan ke dalam botol, bisa digunakan blender untuk mencegah limbah, kemudian campur gula dan air ke dalam botol. Kemudian simpan di tempat sejuk dan biarkan selama 3 bulan. Hierarki terakhir dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang bertanggung jawab adalah recovery. Recovery adalah mengembalikan sampah ke alam secara aman. Dalam skala rumah tangga, untuk metode recovery sampah dapat digunakan metode biopori sederhana. Yaitu pertama adalah kita membuat lubang selebar 10 cm dengan kedalaman 80-100 cm. Kemudian di atas kita bisa tambahkan semen supaya tidak longsor. Kemudian kita masukkan sampah-sampah organik kita ke dalam lubang tersebut. Kemudian kita tutup lubang tersebut dengan jaring-jaring sehingga air bisa masuk dan mengenangi lubang tersebut. Berikut kenampakan biopori yang sudah jadi. Sekian teman-teman, tugas dari kami kelompok 3.